Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Izzuddin. Saya merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya bertugas di SMK Bakti Praja Dukuharu dengan mengajar teknik ototronik. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN dengan model pembelajaran problem-based learning. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengoperasikan komunikasi data scan tool dengan kendaraan diesel common rail pada mapel engine management system dan motor listrik pada kelas 11 teknik ototronik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Ya, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Ya, Pak. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar komunikasi data antara scan tool dengan kendaraan diesel common rail. Terlebih dahulu, saya mau cek absennya dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Almira. Kenapa? Izin. Oke, terima kasih. Oke, biar kita lebih semangat lagi ya, biar fresh kembali. Kita yel-yel dulu ya. Nah, siap? Siap. Oke, ketua kelas silahkan dipimpin untuk yel-yelnya. SMK bisa, BPD luar biasa, ototronik jaya jaya jaya. Oke, ditemukan buat kita semua. Oke, bisa dilihat ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kita akan mengidentifikasi komunikasi data antara scan tool dengan kendaraan. Kemudian yang kedua, mengoperasikan komunikasi data antara scan tool dengan kendaraan. Yang terakhir, yang ketiga, menganalisa komunikasi data antara scan tool dengan kendaraan. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Nah, kita kan anak SMK ya. Nah, di SMK itu kita punya 3 arah tujuan. Nah, kalian nanti bisa memilih 3 itu. Satu, yang pertama setelah lulus nanti kita akan bekerja. Ya. Jadi udah punya skill, udah punya kemampuan, pasti itu sebagai modal awal ketika kalian bekerja. Yang kedua di sini untuk melanjutkan kuliah ya. Pasti bisa. Mau perguruan tinggi itu juga bisa sesuai dengan pilihan kalian yang nantinya ya. Terakhir, entrepreneur atau berwirausaha. Peluang usaha sangat banyak sekali, terutama nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang komunikasi data scan tool dengan kendaraan diesel common rail. Bawa handphone semuanya? Bawa? Ya, silakan disiapkan handphonenya. Nah, yang pertama nanti kita akan mengerjakan yang namanya asesmen non kognitif. Linknya ada di depan di sini. Silahkan kalian bisa dilihat. Untuk password dari asesmen non kognitif 1 sampai 4. Linknya saya share di grup WA ya biar gampang ya. Nah, silakan tinggal kalian klik.
Oke, selesai ya HP-nya habis. Ingat, handphone kita gunakan untuk pembelajaran ya. Ada hubungan materi sistem pengoperasian scan tool dengan video yang akan kita tayangkan. Silakan kalian lihat videonya. Mesin dengan teknologi common rail ini sangat sensitif dengan penggunaan bahan bakar dan disarankan BBM-nya adalah petade. Nah, buat teman-teman yang menggunakan solar biasa di mesin common rail, ini harus perawatan ekstra. Nah, mobil ini mengalami masalah. Coba saya tunjukkan. Coba saya nyalakan. Nah, mesinnya sangat kasar sekali ya. Relnya sudah tidak stabil. Oke, di sini saya punya 3 pertanyaan. Ya, silakan diperhatikan dulu. Yang pertama, penyebab trouble dari Pajero itu. Yang kedua, kemungkinan kerusakannya di komponen apa aja. Yang ketiga, apakah diperlukan pemeriksaan menggunakan scan tool. Ada yang mau jawab? Silakan. Instruksi. Ya, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buni Mubarok. Ya, silakan Mas Huni. Yang menjadi penyebab utama dari trouble pada mobil Pajero Sport tersebut adalah pengujian bahan bakar yang tidak sesuai. Bahan bakarnya biosolar. Seharusnya mesin diesel common rail menggunakan bahan bakar dari Dexlite atau Pertamina Dex. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Yang menjadi penyebab utamanya yaitu karena mengisi bahan bakarnya tidak sesuai. Yang namanya diesel common rail itu nggak boleh pakai solar biasa atau biosolar. Ya, karena di kandungan solarnya itu kurang bagus. Ya, masih ada kotoran. Makanya harus pakai Dexlite atau Pertamina Dex. Nah, apakah diperlukan pemeriksaan menggunakan scan tool? Jelas sangat diperlukan. Tentunya dari sensor maupun aktuator, kalau ada yang rusak harus kita cek pakai scan tool ya untuk mendeteksi mana yang bermasalah. Sekarang saya mau bagi kelompoknya ya, cara heterogen. Jadi tidak saya kumpulkan yang pinter-pinter jadi satu, enggak. Saya bikin acak. Ya. Kelompok di sini nanti akan kita gunakan untuk kelompok diskusi, kemudian kelompok praktek juga. Nanti untuk kelompok 1 ketuanya Huni, kelompok 2 Herul, kelompok 3 Faisal, kelompok 4 Rio. Oke, sebelumnya saya bagikan dulu untuk LKPD-nya ya. Kemudian di sini ada modul untuk mengoperasikan scan tool-nya. Satu kelompok juga satu sama. Siapkan handphonenya ya. Nah, kita akan melakukan asesmen kognitif melalui link Google Form. Ini merupakan tes untuk mengukur kemampuan awal kalian. Link saya share kembali di grup. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, bisa kalian lihat di depan. Di sini nanti ada komunikasi data dengan scan tool. Ada yang namanya OBD. OBD itu onboard diagnostic. OBD ini ada 2 jenis. Satu, yang pertama OBD 1, yang kedua OBD 2. Bedanya apa sih OBD 1 sama OBD 2? Kalau OBD 1 itu digunakan onboard diagnostic untuk sistem EV kendaraan injeksi yang lama sebelum tahun 90. Jadi hanya mendeteksi area mesinnya aja. Kalau OBD 2 itu sudah semuanya jauh lebih canggih OBD 2 ya. Jadi untuk semua CAN busnya, jadi komunikasi data antara ECU dengan sensor maupun aktuator bisa lebih lengkap. Di OBD 2 juga itu terintegrasi antara ECU yang satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang namanya sistem jaringan itu CAN bus. Nah, itu istilah dari CAN bus itu antara komunikasi ECU yang satu dengan ECU yang lainnya. Jadi saling terintegrasi. Yang berikutnya ada DLC, data link connector. Nah, ya di bawah dashboard atau di bawah setir ya. Itu untuk mobil yang sekarang itu di bawah setir untuk letak
DLC, ataupun untuk mobil yang lama itu di area engine, di area mesin di kap itu bisa di kanan atau di kirinya. Ini untuk letak DLC-nya. Kemudian fungsi dari scan tool. Yang pertama nanti mendeteksi kerusakan ada sistem elektronik EV-nya, ABS, EBD, transmisi matic, EPS, SRS, airbag, dan lain-lain. Scan tool. Selain itu juga membaca DTC. Setelah dibaca nanti kan ada yang rusak nih ya. Nah setelah rusak kita kan harus perbaiki atau ganti, harus dihapus pakai menu clear DTC. Nah berikut kelengkapannya. Ini untuk tampilan dari scan tool yang MUT ya, pakai laptop, kemudian ini yang pakai Android, kemudian ada VCN-nya atau dongle-nya yang nanti kita pasangkan di DLC-nya di situ. Nah, peralatan yang nanti kita gunakan yang pertama scan tool MUT 3-nya, kemudian toolset, kemudian multitester digital, kemudian test pen, yang terakhir vendor cover set. Langkah pengoperasiannya, kita pasang dongle-nya di bawah setir karena kita pakai mobil Pajero itu di bawah setir sebelah kiri. Kemudian pasang USB ke laptopnya, hidupkan aplikasinya, buka scannernya aplikasi, kemudian setelah sudah masuk, ya kita klik STV, konfirmasi, pilih MPI, GDI atau diesel, karena kita akan ngecek kondisi mesin. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ada yang namanya S braking, ya biar kita relax ya. Oke, yuk silakan semuanya berdiri. Silakan dipijat baunya temennya. Ya, selesai. Silakan disiapkan kelompoknya. Saya beri video, satu video. Video ini merupakan trouble dari mesin Pajero ya. Videonya sudah saya share di grup. Silakan dilihat dulu. Nanti saya play satu persatu. Untuk kelompok 1, silakan dilihat videonya. Nah, bosku ada masalah di Pajero ini. Dia mengalami trouble, tenaganya berkurang, terus asapnya hitam. Oke, ini sudah saya siapin scan. Oke, yang berikutnya dari kelompok 2, saya tampilkan, silakan dilihat. Di mesin diesel yang menggunakan teknologi Common-Rail, ada istilah yang namanya learning, yang mengembalikan nilai-nilai ke posisi awal atau standar ya. Yang boros, maka akan menjadi lebih irit. Sebelum melakukan proses learning, ada beberapa syarat ya. Yang pertama, temperatur mesinnya itu berada di antara 76 sampai 100 derajat Celcius. Yang berikutnya video dari kelompok 3. Kali ini saya akan share mengenai masalah yang ada pada New Pajero. Pada indikator MID, pada dashboard akan muncul peringatan. Nah, seperti ini muncul kode B1201. Berikutnya video untuk kelompok 4. Taringannya berat serta muncul tanda mesin ya. Nah, setelah satu masalah yaitu fuel filter extinguisher. Oke, silakan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ditulis, dianalisa videonya, video tentang trouble tadi. Nanti setelah selesai didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan, disiapkan yang mau dipresentasikan. Nanti setelah selesai presentasi, dipersilakan untuk temennya untuk menjawab. Saya batasi 2 orang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Mubarok. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, dari hasil diskusi video tersebut, ada masalah di Pajero, yaitu tenaganya kurang dan asapnya berwarna hitam. Setelah diperiksa dengan menggunakan scan tool MUT3SE, muncul kode kerusakan EGR system. Jadi terjadi kerusakan pada EGR valve position sensor. Nah, silahkan dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari dari kelompok 2 bertanya, bagaimana cara memeriksa EKG yang secara langsung? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Untuk pemeriksaan, lepaskan soket dulu. Setelah diperiksa dengan manual test dengan diberi tegangan baterai pin 6 dan baterai pin 4. Jika valve-nya bergerak terbuka dan tertutup rapat, maka EGR masih baik. Tetapi jika tidak bergerak maju mundur, maka EGR rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kita praktek, kita lihat dulu video untuk pengoperasian scan tool. Tadi saya jelasin, sekarang kalian lihat videonya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad. Kali ini nanti kita akan mengoperasikan scan tool. Nanti scan tool yang akan kita gunakan menggunakan MIBSD. Kita ada MIB-nya, untuk bisa tekan level untuk problem dari ini. Kita pastikan untuk di speedometer buat transmisi pada posisi back. Nah, di sini kita pasang dulu fender covernya. Oke, jika kunci kontak cek engine-nya mati, kemudian di starter engine tidak bisa jalan, kita periksa di area fuse box apakah ada fuse yang putus. Suplai tegangannya, jadi minyak keempat akan mati sehingga terjadi getaran pada mesin. Kita ulangi lagi sambil kalian lihat di area mesinnya. Setelah selesai fender cover kita lepas kembali ya. Oke, sudah dapat modulnya masing-masing? Ya. Coba saya lihat. Nah, di modul ini nanti kita gunakan untuk referensi ya. Di sini ada langkah-langkah penggunaan scan tool. Nanti kalian bisa lihat. Ini ada beberapa langkahnya. Setelah ini nanti kita akan praktek untuk penggunaan scan tool. Nanti kita pindah ke bengkel ya. Nanti mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan disiapkan alat tulis, bawa buku modulnya, kemudian LKPD-nya juga dibawa. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, untuk perlengkapan yang kita gunakan buat scan, yang pertama ada dongle-nya untuk VCA, kemudian ada laptop yang nanti kita gunakan untuk scan-nya ya. Nah, silakan untuk minta tolong satu orang untuk pasang fender covernya. Mas Huni bisa dibantu dipasang fender covernya, sama Taufik dibuka dulu cupnya. Langkah awal kita pastikan dulu apakah cek engine-nya mati atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah. Bisa dilihat nyala atau tidak? Silakan dilihat dulu. Engine lamp nggak menyala, Pak. Mati. Cek engine atau engine lamp-nya mati ya. Nah, berarti kemudian kalau yang seperti ini bisa kita scan nggak? Enggak, Pak. Nggak bisa ya, karena ECU-nya dianggap itu mati di sini. Makanya kita cek, kita perbaiki di area depan. Oke, kita pindah ke depan. Coba. Karena engine check lamp-nya mati, kita pastikan dulu di sini ada fuse box sama relay ya. Nanti kalian lihat di sini posisinya ada yang rusak atau tidak dengan cara kita pakai test pen. Test pen-nya kita taruh di terminal grounding atau negatif. Sini ya negatifnya. Nah, di sini ada fuse. Kita pastikan fuse-nya itu nyala. Nyala ya? Nyala. Oke, kita cek sini ya. Nah, sini nyala. Ini mati. Ya. Nah, untuk memastikannya kita harus cabut fuse-nya. Ini fuse-nya kenapa kok bisa sampai mati? Kita cabut. Nah, ternyata fuse-nya putus ya. Berarti kalau fuse-nya putus harus kita
ganti yang baru. Ini fuse yang putus Tegangannya berapa? ya 20 ampere ya. Ini untuk fuse dari engine control systemnya. Kita pasang lagi. Nah, kenapa fuse ECS itu putus mengakibatkan cek engine nyala? Kita harus lihat di wiring diagramnya. Kita cari wiring diagramnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di engine control letak fuse. Nah, sini ya. Nah, jika fuse ini putus, ya maka tidak dapat suplai tegangan dari ECU-nya. ECU-nya nggak bisa membaca tegangan airnya, ECU itu off. Makanya cek engine-nya mati di sini. Nah, di sini kita harus bisa membaca dari wiring diagram engine control itu sendiri. Selain fuse juga kita harus cek ke relay, apakah relaynya mati atau tidak. Coba Mas Taufik kunci kontaknya on, cek engine nyala atau tidak. Nyala? Ya, oke, sip. Matiin dulu. Nah, kalau misalkan tidak menyala, ya, kalau misalkan nggak nyala, selain fuse, kita harus kita cek relaynya. Bagaimanakah cara ngecek relaynya? Apakah di sini relaynya rusak apa tidak? Kita harus kasih tegangan ke baterai. Nah, kita pasang di mana? Sebelah sini ya. Nah, kita pastikan ini bolak-balik boleh, nggak apa-apa. Jangan sampai nempel. Satu kita pasang di plusnya, satunya di baterai. Ini bunyi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Di seperti ini nggak bunyi, bisa jadi kemungkinan putus. Tapi kalau bunyi, kemungkinan relay itu masih baik. Coba di starter, Mas, hidupkan. Bisa ya? Oke, kita matikan dulu, dimatiin. Nah, langkah yang pertama kita pasang dulu untuk dongle VCA-nya ke area dashboard di scanner di bawah setir ya. Yuk sambil dilihat sini. Nah, ini ada dongle-nya. Ini ada dongle VCA-nya, kita pasang di bawah setir ya. Nah, saya contohkan dulu. Product on, kita nyalakan mesinnya dulu ya. Bisa lihat tampilan di sebelah sana ya, atau lihat ke sini. Kita buka aplikasinya dulu. Kalau sudah, kita pilih STV, kita konfirmasi, kita pilih MPA ya sini ya. Nah, untuk yang pertama ada self diagnosis. Nah, di sini tidak ada trouble. Jika nanti ada trouble, silakan diperbaiki ya. Kemudian nanti dihapus atau di-erase. Yang berikutnya nanti ke menu data list. Nah, di data ini nanti kalian isi sesuai dengan LKPD-nya. Jika data list sudah, ke menu aktuator tes, saya contohkan di sini. Misalkan di injektor nomor 4 kita pilih. Kalian perhatikan ada getaran di mesin ya. Ada, Pak. Ada getaran ya? Ada, Pak. Ya, berarti kalau ada getaran, injektor itu dikatakan normal atau baik. Tapi kalau nggak ada getaran, injektor itu bisa dikatakan bermasalah atau trouble. Yang berikutnya ada menu special function. Nah, kita pilih tes di fuel lag untuk kondisi RPM awal, RPM-nya 650, full pressure-nya 31 mpk. Untuk fuel lag, RPM nanti akan naik menjadi 2000. Kemudian untuk full pressure-nya dia sampai 180. Tetapi kalau misalkan RPM-nya dia nggak sampai 2000, naik turun, cenderung nggak mau naik, kemudian full pressure-nya itu di bawah 180 mpA, ada kemungkinan saluran bahan bakarnya bermasalah. Bisa bocor ataupun bisa juga tersumbat. Nah, ini yang mengakibatkan di tes di fuel pressure-nya tidak bisa. Kita coba. Nah, baik ya, bisa kalian lihat ya. Silakan disiapkan dulu, saya mau bikin trouble, nanti kalian temukan masalahnya dan diperbaiki ya. Pada bagian dashboard, engine lamp tidak menyala. Selanjutnya kita cek ke bagian depan. Kita cek fuse dari engine menggunakan test pen. Dengan cara kabel test pen kita pasangkan ke minus baterai dan ujung test pen kita sambungkan ke fuse. Nyala ya, silakan fuse dari engine tidak menyala. Ternyata fuse-nya terputus. Selanjutnya kita ganti dengan fuse yang baru. Selanjutnya
tes kembali dengan tes pen apakah sudah menyala atau tidak. Bisa dilihat fuse-nya sudah menyala. Selanjutnya kita tes kembali lampu milnya. Nyala atau tidak? Nyala, Pak. Coba dihidupkan. Oke, Mesin tidak menyala, Pak. mesin tidak menyala. Ini kita cek tahanan. Terdapat tahanan pada relay, namun tidak bisa dipastikan relay ini masih menyala atau tidak. Selanjutnya kita cek dengan memberi tegangan menggunakan 2 tambahan kabel. Kita sambungkan kabel merah ke plus baterai, sambungkan ke kontak poin. Kemudian kabel yang berwarna hitam kita sambungkan ke minus baterai. Lalu kita sambungkan apakah terdapat bunyi atau tidak. Ternyata tidak ada bunyi klik, berarti bisa dinyatakan fuse ini sudah terputus. Selanjutnya kita ganti dengan fuse yang baru. Sebelum kita mengganti relay yang baru, kita cek kembali apakah relay ini masih berfungsi atau tidak. Kita cek tahanannya terlebih dahulu. Terdapat tahanan pada relay. Selanjutnya kita cek dengan memberi tegangan. Nah, terdapat bunyi klik pada relay, berarti relay ini masih bisa berfungsi. Lalu kita pasangkan. Kita hidupkan mesinnya untuk mengecek. Nah, bisa dilihat mesin sudah menyala, namun terdapat logo engine lamp yang menyala. Kemungkinan terdapat trouble pada kendaraan tersebut. Tadi dongle sudah terpasang dan kontak sudah di-on-kan. Selanjutnya kita cek menggunakan MUT 3SE. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasinya. Nah, terdapat trouble yaitu P0102 atau air flow sensor dan P0113 intake air temperature. Oke, silakan diperiksa dulu. Nah, AFS ketemu Ya. sebelah mana? Itu ya. Di sebelah filter udara. Nah, ini filter udaranya. Silakan Kita dicek. cek sensornya. Nah, bisa dilihat ternyata sensor airflow sensor terputus. Kemudian kita pasangkan soketnya. Ya, silakan dihapus data kerusakannya. Selanjutnya ketika komponen sudah diperbaiki, kita erase datanya atau kita hapus untuk menghapus kerusakan. Bisa dilihat tidak ada lagi trouble pada kendaraan. Silakan ke data list. Diisi LKPD-nya. Data ini silakan kalian ya turun lagi. Bisa. Lanjut untuk aktuator tes coba. Cek injektor, Pak. Cek injektor nomor 4. Oke. Kita checklist Oke, normal ya. normal. Ya, ditulis. Pilih tes. Terus ditulis dulu. Sama dulu ya. Apa ya Pak? Ya. Oke, yang berikutnya kita kan sudah praktek ya. Nah, setelah itu
hasil praktek tadi, data tadi kalian diskusikan kembali, silakan mengumpul, kemudian nanti terakhir kita presentasikan. Oke, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uni Mubarok, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang telah melakukan praktek. Ada masalah di mobil Pajero, yaitu fuse engine control system putus. Setelah diperiksa dengan menggunakan scan tool MUT3SE, muncul kode kerusakan AFS low dan intake air temperatur. Jadi terjadi kerusakan pada airflow sensor dan intake air temperatur sensor. Pemeriksaan data list dengan data masih normal. Pengujian aktuator tes dengan kondisi injektor 1-4 masih normal. Dan tes full leakage kondisi juga masih normal. Silakan dari teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Gunawan dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana memeriksa injektor? Baik, saya akan menjawab pertanyaan injektor. Untuk memeriksa injektor menggunakan aktuator tes, di mana nanti kita masuk menu aktuator tes, lalu pilih injektornya, lalu centang, pastikan mesin bergetar yang berarti normal. Jika tidak bergetar, maka ada kerusakan. Jika AFS rusak, maka tekanan udara yang masuk tidak terbaca akurat. Nanti berpengaruh pada performa dan tenaga kendaraan. Harus kita ganti. Jika sudah, maka hapus data kerusakan melalui RSBTC. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1-4. Jadi kita simpulin hasil praktek ya dari kita mengoperasikan scan tool. Yang pertama ketemu trouble fuse engine controlnya putus ya. Kemudian relay fuel pumpnya juga putus. Kemudian muncul trouble di beberapa sensor. Silahkan siapkan handphonenya kembali. Nah, post test ini untuk nilai akhir kalian. Jadi asesmen sumatifnya setelah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jika nilainya di bawah KKM maka nanti ada remedial. Tapi mudah-mudahan bisa tuntas semua. 5 menit lagi. Oke, waktunya ya selesai ya semua ya. Nah, yang terakhir nih, ada di refleksi itu bentuk dari evaluasi pembelajaran hari ini. Apakah kalian bisa menggunakan scan tool, kemudian mengoperasikannya? Silakan buka kembali link untuk refleksinya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang terakhir kita simpulkan materi bersama-sama. Dari awal kita masuk sampai terakhir, kalian buka lembar LKPD-nya, di situ kalian tulis untuk kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Nah, saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semua dan Pak Isudin, saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan memberi pengalaman yang luar biasa. Pembelajarannya bervariasi dan tidak menjenuhkan. Kita bisa belajar tentang komunikasi data OBD1 dan OBD2, letak soket TLC, dan cara menggunakan scan tool dengan baik, cara memeriksa kerusakan dengan menu self diagnostik, kemudian cara membaca data list sensor dan aktuator tes melalui menu data list. Melakukan tes aktuator yaitu memeriksa kondisi injektor dan melakukan tes full leakage. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana memeriksa mobil Pajero dan tentunya bagaimana cara merawatnya. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saya akan memberikan reward. Yang pertama untuk yang nilainya paling bagus silahkan maju ke depan, Mas Honi. Yang kedua untuk siswa yang sering bertanya, Mbak Ayu boleh ke depan. Dan yang terakhir yang paling aktif
ketika diskusi, silakan Mbak Ica maju ke depan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali sama modul juga. Sekarang untuk tugas di rumah punya aplikasi Canva. Nah, coba dibuka aplikasi Canva-nya. Nah, tugasnya kalian bikin blok diagram urutan mengoperasikan scan tool. Jadi dari awal sampai terakhir kalian bikin blok diagram, kemudian dimasukkan ke sini. Ada linknya sudah saya share. Oke, untuk minggu depan nanti kita belajar materi real time data komunikasi masih dengan scan tool juga, nanti lebih dalam juga. Kalian bisa lihat di sini. Ada gambar apa? Pohon. Ada gambar pohon. Yang tinggi sama yang Rendah. Nah, di sini ada filosofinya. Ada pohon yang tumbuhnya tinggi, tapi daunnya tidak bisa mengayomi atau menaungi di sekelilingnya. Tapi beda dengan ada pohon yang pendek, tapi bisa mengayomi di sekelilingnya. Sama aja ketika kita sebagai manusia untuk mengejar prestasi yang tinggi. Lebih baik kita menjadi manusia atau prestasi yang biasa-biasa aja, tetapi kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Sebelum selesai nanti kita ada housekeeping terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dirapikan dulu kursinya. Iya, ini, Pak.